Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan materi landasan hukum entitas bisnis corporate governance. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Febriani, NPM 004 dengan program studi D3 Akuntansi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Niken Kusumawardani, SE, MSc, AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Materi yang pertama yaitu landasan hukum entitas bisnis. Landasan hukum entitas bisnis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, landasan ideal Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33, Pasal 26, Ayat 2. Landasan ideal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk etika dan moral bisnis. Sila-sila Pancasila, terutama sila keadilan sosial, menjadi landasan bagi praktik bisnis yang adil, beretika, dan bertanggung jawab. Lalu yang selanjutnya landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, mengatur tentang prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang menjadi dasar bagi entitas bisnis di Indonesia. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berhubungan dengan warga negara yang tentunya berhubungan juga dengan pelaku bisnis. Lalu selanjutnya harapan dunia bisnis pada hukum. Ada 3, yaitu yang pertama menciptakan kepastian dan stabilitas. Hukum dalam dunia bisnis berfungsi untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Kepastian hukum mencakup regulasi yang jelas mengenai kontrak, kepemilikan, serta hak dan kewajiban setiap pihak. Lalu yang kedua, mendukung efisiensi dan produktivitas. Hukum yang baik dapat mendorong efisiensi dalam dunia bisnis dengan mengurangi birokrasi yang rumit, memastikan regulasi yang tidak tumpang tindih, serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Lalu yang ketiga, menyelesaikan sengketa secara efektif. Dalam dunia bisnis, sengketa bisa terjadi, baik antar perusahaan dengan konsumen maupun dengan pihak lain. Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif, seperti melalui litigasi di pengadilan atau mediasi. Mekanisme ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik tanpa menghambat operasional bisnis dalam jangka panjang. Kemudian dasar diperlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Ada 3. Yang pertama, dapat memberi kepastian hukum. Hukum dalam bisnis berfungsi untuk memberikan kepastian dalam berbagai transaksi dan perjanjian. Dengan adanya aturan yang jelas, pelaku bisnis dapat menjalankan usahanya tanpa khawatir terhadap ketidakpastian atau perubahan yang tidak terduga. Lalu yang kedua, dapat memberikan kesebandingan hukum bagi para pihak terkait. Hukum bisnis dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak, seperti pemilik usaha, karyawan, konsumen, investor, dan pemerintah. Dengan aturan yang adil, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga hubungan bisnis dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, dapat diterapkannya prinsip-prinsip penegakan hukum. Hukum dalam bisnis memungkinkan adanya penegakan aturan yang efektif, termasuk penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Ini mencakup mekanisme perlindungan hukum seperti pengadilan atau mediasi, sehingga setiap permasalahan bisnis dapat diselesaikan dengan cara yang sah dan sesuai regulasi yang berlaku. Lalu, Good Corporate Governance atau disebut GCG merupakan elemen yang krusial dan penting untuk kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Di era sekarang, ketika pertumbuhan jangka panjang semakin menjadi perhatian utama, GCG menjadi semakin penting untuk dipahami dan diterapkan di sebuah perusahaan. Kemudian manfaat dari GCG ada 4. Yang pertama, memberikan perlindungan pada seluruh pemangku kepentingan terkait, yaitu menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Yang kedua, mitigasi resiko bisnis untuk jangka panjang, mengurangi resiko yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pelanggan, membantu membangun reputasi yang baik di mata pelanggan dan masyarakat.
Lalu yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor dan calon investor. Membuat perusahaan lebih menarik bagi investor karena sistem tata kelolanya yang baik. Kemudian yang terakhir, prinsip dari GCG. Ada 5. Yang pertama, transparansi. Transparansi, keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap bagian dalam perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tanggung jawab. Perusahaan harus patuh terhadap hukum dan menjalankan tanggung jawab sosial. Lalu yang keempat, independensi. Pengelolaan perusahaan harus bebas dari konflik kepentingan. Yang terakhir, kelima, kewajaran dan kesetaraan. Semua pihak diperlukan adil sesuai hak dan kewajibannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.